Shalom saudaraku yang Tuhan kasih, marilah kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai ayat 13. 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai ayat 13. Firman Tuhan di ayat 13 berkata, Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Saudaraku yang Tuhan kasih, berbicara tentang ayat ini. Ayat ini berbicara setelah kematian Raja Salomo. Rehabiam, anak dari Salomo, menjadi raja atas Israel di Sikem. Di awal pemerintahan Rehabiam, dia langsung berhadapan dengan protes rakyat yang mengeluh akibat dari beratnya pajak yang harus mereka tanggung. Mereka memohon agar Rehabiam meninjau ulang kebijakan ayahnya Salomo serta memberikan mereka keringanan. Rehabiam meminta waktu 2 hari untuk memberikan jawaban kepada mereka. Saudaraku yang Tuhan kasih, kalau kita melihat ayat ini, Rehabiam meminta nasihat kepada para tua-tua. Para tua-tua menganjurkan agar Rehabiam berlaku sebagai seorang pelayan rakyat, serta memperlakukan rakyatnya dengan baik, sehingga mereka akan setia kepadanya. Rehabiam meminta nasihat dari orang-orang muda. Orang-orang muda menganjurkan agar raja memperlihatkan kuasanya, bahkan dengan angkuh menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa dari ayahnya. Rehabiam mengabaikan nasihat dari para tua-tua dan melakukan nasihat dari orang-orang muda. Akibatnya 10 suku Israel memihak dan mengangkat raja lain atas mereka. Dari sini dapat kita lihat sejarah pepecahan kerajaan Israel. Saudaraku yang Tuhan kasih, nasihat ini bukan karena orang yang memberikan nasihat berusia tua atau muda. Nasihat dari orang-orang tua dapat memberikan pertimbangan berdasarkan pengalaman, sedangkan nasihat orang muda memberikan pengharapan dan semangat untuk mencapai suatu impian. Semakin banyak orang yang memberikan nasihat, semakin banyak pilihan untuk dipertimbangkan. Dengan begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita diharapkan dapat memberikan keputusan yang terbaik. Semua orang dapat memberikan nasihat untuk kita. Kita sendiri memerlukan pimpinan dari Tuhan untuk memilih nasihat dengan hikmat. Saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana cara kita untuk meminta nasihat dengan hikmat? Yang pertama, di kitab Amsal 1 ayat 7. Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa kita perlu hidup takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dengan cara percaya akan pertolongan dan penyertaan Tuhan saat kita hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, di kitab Amsal 4 ayat 1 dan 13 ayat 1. Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa kita perlu mendengar didikan dan nasihat orang tua. Hal ini mengingatkan kita agar kita mendengarkan didikan dari orang tua, karena mereka lebih dulu mengalami proses dari Tuhan. Sedangkan kitab Amsal 5 ayat 12 sampai ayat 23. Ayat ini mengatakan kepada kita juga mendengarkan nasihat dari guru-guru kita. Saudaraku yang Tuhan kasih, apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini? Firman Tuhan akan menolong kita untuk bertumbuh, agar kita dapat meminta nasihat dengan hikmat dari Tuhan.
kiranya Tuhan akan menolong kita. Amin.